Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alhamdulillahilladzi anzala al-kitaba hudan lil muttaqin. Salawatullahi wa salamuhu ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang memilih kita semuanya menjadi calon ahli surga. Calon ahli surga kan? Dan tidak sekedar calon, tapi calon jadi insyaallah. Banyak calon yang enggak jadi-jadi. Kita harus jadi. Karena surga sangat luas. Tidak akan kehabisan kursi di surga. Ini suaranya biar tidak mantul gimana? Ya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jalan kepada kita untuk menuju surga, yaitu Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an ini jalan yang sangat enak, nikmat, indah, harmonis, rukun, damai. Bukan hanya untuk umat yang sudah beriman, yang orang yang masih membangkang kepada Rasulullah dulu, ketika Rasulullah membacakan Al-Qur'an, itu suka mendengarkan bacaan Rasulullah. Sembunyi-sembunyi datang mendekat ke dekat rumah Rasulullah. Pada saat Rasulullah membacakan Al-Quran di malam hari. Antara lain musuh yang paling keras dan paling kasar yaitu Abu Jahal. Dia suka mendekat ke tempat Rasulullah membaca Al-Quran. Menikmati Al-Quran dibacakan Rasulullah. Dan kalau Rasul membaca Al-Quran, tidak dapat kita bayangkan saat itu seperti apa. Barusan saya ngobrol-ngobrol tentang irama membaca Al-Quran yang saat ini sangat menarik buat anak-anak. Apakah membaca Al-Quran dengan irama itu sejak kapan? Sejak Rasulullah. Rasulullah bersabda, "Ma adzina Allah li syai'in ma adzina li nabiyyin hasanus sauti yataghanna bil Qur'an yajharu bihi." Tidak ada izin yang sebanding dengan izin yang Allah berikan kepada seorang nabi pembawa suara merdu. Izin apa? Izin memilih irama untuk membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran dengan irama adalah sunnah Rasulullah SAW. Seperti apa iramanya Rasulullah? Kalau di lembaga yang Allah amanatkan kepada saya, namanya Maqdis, tidak menggunakan nama yang umum, lagu, irama, enggak. Tapi saya kasih nama maqam. Maqam itu apa? Kedudukan. Komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bertanya, kalau makamnya Rasulullah seperti apa? Ya dijawab, tidak ada yang mampu mengikuti makam Rasulullah. Jadi Rasulullah membaca Al-Quran, iramanya khas hanya Rasulullah yang mampu. Mungkin yang mendekati, yang berjuang untuk mendekati pasti banyak. Tapi tentu berbeda. Kalau Rasulullah membaca Al-Quran, terjun ke dalam Al-Quran, segala-galanya, ruhnya, qalbunya, akalnya, jasadnya, nafsunya, semuanya berada dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah ruh. Nazala bihi ruhul amin ala qalbik litakuna minal munzirin. Nazala bihi ruhul amin, yang membawa Al-Quran ruh. Masuk ke dalam qalbu, bukan ke otak, bukan ke telinga, tetapi ke dalam qalbu. Nazala bihi ruhul amin ala qalbik litakuna minal munzirin. Setelahnya Al-Quran masuk ke dalam qalbu Rasulullah, maka Rasulullah menjadi pembawa peringatan. Seorang diri berhadapan dengan sekian banyak orang yang memusuhi, jalan saja sudah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Rasulullah SAW, ketika di sana ada yang menentang, di situ ada yang memusuhi, Allah tegaskan, "Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun." Orang yang sudah tegas dan jelas kufur, engkau berikan kepada mereka peringatan ataupun tidak, itu ukurannya Allah yang mengatur. Aturannya Allah yang menetapkan. Apakah mereka mau menerima ataukah tidak? Yang penting kamu nyampaikan kepada mereka. Dan Rasulullah tidak pernah merasa kesal manakala orang membantah, orang membangkang, orang mencemoohkan. Yang penting sampaikan. Itulah ruhnya yang ada dalam diri Rasulullah. Bukan yang terdengar oleh telinga. Bahkan ketika beliau sampai ke Taif, jalan-jalan di Taif, keliling mengunjungi masyarakat Taif, tak seorang pun yang merespon baik.
sampai beliau keluar lagi dari Taif menuju Mekah dengan dilempari dengan batu-batuan sampai berlumuran darah. Sampai beliau tiba di satu tempat, di satu lembah yang disebut dengan Qarnul Tha'alib atau Qarnul Manazil sekarang yang sebutnya. Datang dua malak, Jibril dan Malakul Jibal. Jibril memperkenalkan kepada Rasulullah, ya Muhammad, ini Malakul Jibal, malaikat petugas gunung. Kita kan mau satu, mau dua malaikatnya. Kalau bahasa Arab satu malak, dua malakan, banyak malaikah. Tapi kalau kita mah satu, dua, tiga malaikat aja. Enggak apa-apa, yang penting paham. Kata Jibril, nih temanku, petugas gunung. Langsung mendekat ke Rasulullah, ya Muhammad, aku diutus oleh Allah untuk memenuhi keperluan kamu. Apakah sudah tiba saatnya aku angkat dua gunung batu untuk ditimpakan kepada orang-orang yang memusuhi engkau? Rasulullah menjawab, bal arju min baini man ya'budullaha wahda. Enggak, aku enggak berharap begitu. Terus maunya kamu apa? Kalau di antara mereka satu orang saja bertauhid, aku bahagia. Subhanallah, itulah keikhlasan dan ketawakalan dan kesabaran. Karena Al-Quran itu membina kita untuk bersabar, untuk tawakal, untuk ikhlas dan untuk istiqamah. Al-Quran diturunkan dengan bacaan dan tulisan. Mari kita perhatikan surat Al-Fatihah saja. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Alamin. A-nya panjang. Tanpa alif ya. Itu sejak dulu itu tidak pakai alif itu. Ar-Rahman juga tanpa alif. Maliki juga tanpa alif. Apa maknanya? Panjangnya a, ma, tanpa alif. Tapi sepakat membacanya dengan panjang alamin. Sepakat semua ulama Al-Quran membaca dengan Ar-Rahman tanpa alif itu dibaca panjang. Ada apa di balik itu? Ini sudah dibahas di dalam cerpen, ceramah pendek. Di Instagram. Silahkan dibuka di IG dengan akun Cahaya Huruf Al-Quran. Ya, langsung saja diikuti ya. Insya Allah. Ini buat yang di luar, yang di mana tadi, di Depok, di mana silakan buka di IG-nya. Ya. Cahaya Huruf Al-Quran itu diaktifkan sejak 3 bulan yang lalu. Saya bikin bahasan khusus tentang huruf-huruf Al-Quran. Di dalam wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi terakhir ini banyak huruf yang ditulis tanpa bacaan dan banyak huruf yang dibaca tanpa tulisan. Sampai di sini dulu, silakan bernapas panjang sebentar. Maliki tanpa ada huruf yang memanjangkan. Ar-Rahman dibaca panjang maknya tanpa ada alif. Al-Alamin tanpa alif. Tapi sepakat membaca alamin dengan bacaan panjang. Ar-Rahman sepakat semua ulama Al-Quran dengan bacaan panjang. Tapi untuk Maliki ada 2 ulama dari 7 qiraat yang baca panjang. 5 ulama dari 7 qiraat yang membaca pendek. Asy-Syatibi dalam kitabnya Matnul Asy-Syatibiyah mengatakan, wa maliki yaumiddin rawihi nasirun. Maliki dibaca panjang hanya ro dan nun. Siapa ro itu adalah kode untuk Asim dan nun adalah kode untuk terbalik. Ro untuk Ibnu Katsir dan nun untuk Asim. Jadi hanya Asim dan Al-Kisai yang membaca panjang. Apaan tuh Kisai? Asim. Aku baru dengar. Al-Quran diturunkan oleh Jibril kepada Rasulullah. Diajarkan Rasul kepada para sahabat. Bacaannya banyak. Bukan satu bacaan. Saya contohkan umpamanya surat Yasin. Dan ini sudah ditulis, ada bukunya tuh. Dan ini juga sudah saya tulis buku tafsir ya. Ini surat Al-An'am segini. Ini tadabbur surat Al-An'am dengan pembahasan 10 qiraat. Alhamdulillah dengan adanya pandemi saya diberi nikmat oleh Allah menulis buku
sejak 2 tahun, pas 2 tahun sampai saat ini atau kurang beberapa hari. Karena saya mulai awal Oktober, sekarang belum masuk Oktobernya, baru September. Jadi Oktober 2020 saya nulis buku tafsir dan tadabbur Al-Quran. Dan alhamdulillah sampai saat ini sudah siap dicetak 13 jilid. Salah satunya adalah ini, 1 jilid dengan tebal ini surat Al-An'am saja. 165 ayat menjadi 600 halaman. Apa yang dibahas? Diupayakan berbagai hal yang berkaitan dengan Al-Quran saya bahas. Di antaranya huruf tadi. Al-alamin, kenapa dibaca panjang padahal tidak pakai alif? Dibahas itu di jilid 1. Ar-Rahman dibaca panjang tanpa alif. Maliki dibaca panjang tanpa alif. Dan untuk Maliki tidak sepakat. Karena Rasulullah SAW menerima dari Jibril dengan 2 bacaan. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Semuanya dari Rasul, dari Jibril, dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada unsur ijtihad. Semoga semuanya dapat menikmati hal ini. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang beriman kepada wahyu yang terbukti kebenarannya dalam berbagai segi. Menyampaikan ajaran tauhid dan juga menyebarkan bagaimana cara membuktikan ketauhidan kita kepada Allah. Itulah Al-Quran dari awal sampai akhir. Mungkin pernah para ustadz mendengar penceramahnya. Umat Islam usianya berapa tahun katanya? 1500 tahun. Saya kemarin ditanya, Pak Ustadz gimana tentang hadis bahwa umat Islam itu usianya 1500 tahun? Waktu kemarin saya ngisi di masjid TSM. Saya bilang udah lewat 1500 tahun. Enggak kan katanya 56 tahun lagi baru 1400 tahun. Itu umat Nabi Muhammad bukan umat Islam. Umat Islam itu sejak Adam. Jadi kalau ada hadis yang menyatakan bahwa umat Islam hidupnya adalah 1500 tahun, sudah lewat. Redaksi hadis itu sendiri perlu dipertanyakan. Sebelum kita menggali sanadnya. Hadisnya saja nggak jelas. Karena Islam itu sejak zaman Nabi terdahulu. Dan dalam buku Yasin, saya tulis, mana Yasin nih? Saya tulis, saya muat di sini kitab-kitab terdahulu. Dalam bahasa Arab dikenal, mana nih? Nomor 6 ya. Nah, dalam kitab Injil Barnabas, pasal 97, ayat 4 dan 9 diterangkan dengan jelas tentang siapakah Rasulullah. Sebagai berikut. Pada saat itu Yesus menjawab, perkataan mereka tidak membuatku terhibur. Karena datangnya kegelapan, sekiranya kalian mengharapkan datangnya terang. Tetapi sesuatu yang menghibur aku adalah kedatangan Rasulullah. Beliaulah yang akan menghancurkan setiap pendapat palsu tentang aku. Dan agama yang beliau bawa akan menyebar dan meliputi seluruh dunia. Karena seperti inilah yang telah dijanjikan Allah kepada bapa kita Abraham. Sesuatu yang membuat aku terhibur, sesungguhnya tidak ada istilah berakhir bagi agama beliau. Karena Allah senantiasa melihara ajaran agama beliau tetap lurus. Kepala pendeta menjawab, apakah akan datang rasul-rasul yang lain setelah kedatangan Rasulullah? Maka Yesus menjawab, setelah Rasulullah wafat tidak ada lagi nabi-nabi yang benar yang diutus oleh Allah. Namun yang akan datang adalah nabi-nabi palsu dalam jumlah banyak. Dan perkara itulah yang menyedihkan, yang menjadikan aku bersedih. Ini dalam Barnabas. Ini bukan terjemahan saya. Ini adalah copy paste. Saya setiap hari tidak bisa lepas dari 2 kopi. Kopi paste dan kopi susu. Iya, 2 kopi. Kopi untuk fisik dan kopi untuk non fisik. Nah, kemudian dalam
Kalau tadi Injil Barnabas itu tidak begitu tersebar, tapi ada ternyata. Dan itu bahasa Indonesia itu. Tersebar di Indonesia. Cuma mereka tidak membaca. Kedahuluan sama Saiful Islam membacanya. Nah, kemudian saya ambil juga dari Al-Ahdul Qadim wal Ahdul Jadid. Jadi Injil yang berbahasa Arab, bahasa Arabnya adalah Al-Ahdul Qadim wal Ahdul Jadid. Janji lama, janji baru, atau perjanjian lama, perjanjian baru. Mun disunahkeun janji anyar jeung janji heubeul jigana. Nah, yang berbahasa Arab bagaimana bunyinya? Fa ajabahu Yasu' inna awwala kulli wasaya ya isma' ya Israil. Ar-Rabbu ilahuna Rabbun wahid. Ini adalah Injil yang berbahasa Arab. Ya. Ar-Rabbu ilahuna Rabbun wahid. Tuhan itu, Tuhan kita itu adalah satu Tuhan. Wa tuhibbur rabba ilahaka min kulli qalbik wa min kulli nafsik wa min kulli fikrik min kulli qudratik. Hadhihi hiyal wasiyatul ula. Wa thaniyatu mithluha hiya tuhibbu qaribaka ka nafsika laisa wasiyatan ukhra a'zam min hatain. Laisa wasiyatun ukhra a'zama min hataini. Faqala lahu al-katib jayyidan ya muallim bil haqq. Qultu li'annahu Allahu wahidun wa laysa akharu siwah. Ini terjemahan saya di bawah, dan di bawahnya lagi adalah kutipan dari Alkitab. Saya bawa aslinya. Kalau tadi kan terjemahan langsung, ini terjemahan yang ada. Ternyata ada di Markus. Tahu, pernah ini buka nih Alkitab Markus, Matius. Ya, sebagai ustaz, sebagai asatid, paling tidak tahu, walaupun tidak baca. Nah, tadi bahasa Arabnya seperti itu, bahasa Indonesianya bagaimana yang tersebar? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah, hei orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Mereka istilahnya Tuhan Allah kitanya. Kasihilah Tuhan, kasihinya. Padahal tuhibbu itu cintai. Kalau kasih dari atas ke bawahnya. Kalau tuhibbu mah enggak. Allahmu ilahuka, ar-rabbu ilahuka, kan gitu. Tuhibbu biqulli qalbik. Tadi bahasanya adalah. Kalimatnya di sini, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu dan segenap kekuatanmu. Ini Markus 12:30. Silakanlah nanti dibaca ya bukunya. Mana tinggal ikan buku nata. Ya. Ya. Ya, ini adalah sudah beredar bukunya ini. Ini judulnya Tafsir 10 Qiraat dan Tadabbur Surat Yasin menuju Husnul Khatimah. Kenapa ada menuju Husnul Khatimah? Ini sekarang saya gambaran global dulu ya. Dan ruhiyahnya surat Yasin di akhir itu sangat luar biasa. Semuanya sudah pada hafal Yasinnya. Maksudnya Yasin itu Al-Quran gitu, pada hafal semuanya. Adapun isinya mungkin ada yang lebih daripada sekedar hafal. Sampai sudah menjiwai. Bacaan Yasin dari awal, itu kan membangkitkan semangat kita itu. Satu ayat Yasin. 2 huruf. Kalau 2 huruf, bahasa kita ada artinya enggak? Datang seorang pimpinan pesantren atau pimpinan sekolah datang. Saudara-saudara, ingin saya sampaikan. Terima kasih. Kan 1 hurufnya, 2 hurufnya. Apa artinya? Atau pergi. Gak ada artinya itu. Atau malu, selesai. Gak ada artinya. Tapi kalau Yasin, itu ada artinya. Apa artinya? Ada petunjuk di dalamnya. Petunjuk apa? Memang tidak ada yang menjelaskan dengan kata-kata. Tidak ada yang pernah menerjemahkan dengan bahasa apapun. Tapi 1 ayat pasti hidayah. Ini yang sangat penting bagi kita. Untuk kita jiwai Al-Quran. 1 huruf pun Rasul bersabda, Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Siapa yang membaca 1 huruf dari kitabullah, Allah sediakan baginya nilai kebaikan yang dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Yasin tertulis 2 huruf, tapi terbaca 8 huruf itu. Ya
sin, 6 harokat kan. Jadi dalam Al-Quran banyak huruf yang ditulis tanpa bacaan dan banyak huruf yang dibaca tanpa tulisan. Silahkan tarik napas dulu sebentar. Dan di dalam Al-Quran ini banyak huruf yang memiliki beberapa bacaan untuk satu tulisan. Dan ada lagi beberapa tulisan untuk satu bacaan. Apalagi itu? Itu semuanya yang saya ungkapkan dalam buku-buku ini. Karena ada pihak luar, ada tetangga kita bilang tetangga ajanya, yang berjuang untuk menyebarkan tasykik, menyebarkan keraguan tentang Al-Quran melalui tulisan Al-Quran dan melalui qiraat. Al-Quran diturunkan dengan sekian banyak cara membaca. Dan tulisan Al-Quran tidak sama dengan tulisan hadis. Karena itu namanya pun ada Al-Quran, ada Al-Kitab, ada Al-Zikru, ada Al-Furqan. 6 nama ini ada dalam Al-Quran, turun dari Allah semuanya. Allah berfirman, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Sungguhnya kami turunkan Quran berbahasa Arab. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, terjemahan enggak disebut Quran. Beda dengan kitab-kitab suci yang lain, terjemah itu disebut kitab suci. Al-Quran enggak. Terjemah enggak disebut kitab suci. Pemikiran manusia. Yang boleh jadi, ada yang benar, ada yang tidak benar. Terjemah. Dan salah satu faktor pendorong yang paling kuat bagi saya sampai memulai nulis buku ini adalah pada bulan September tahun 2010 saya dikirim terjemahan revisi terakhir, terjemahan tahun 2019, di launching, diresmikan tahun 2020. Saya dapat pas sampai membaca surat Al-Baqarah ayat 23. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Fa'tu bi surah. Pasti di sini guru bahasa Arab lebih mengetahui apa arti fa'tu. Fa'tu datangkan. Bi suratin satu surat. Min mithlihi. Datangkan satu surat. Tetapi terjemah yang ada sejak dulu sampai saat ini saya buka, tidak ada yang menerjemahkan datangkan. Tapi buatlah. Sama enggak datangkan dengan membuat? Ya jauh berbeda. Tapi terjemahan yang ada yang beredar, fa'tu buatlah. Lah, bukan nyuruh membuat, nyuruh mendatangkan. Kalau membuat lebih berat, lebih susah. Kalau sekiranya ada yang mendengar di sana ada Quran lain, 1 jilid bawa sini. Enggak lengkap. Berapa yang ada? 2 surat bawa sini. Enggak juga, cuma 1 surat bawa sini. Itulah fa'tu bisuratin. Berarti kalau fa'tu bisuratin ditujukan kepada semua manusia. Karena memang sebelumnya ayat tersebut, 2 ayat sebelumnya memang panggilan kepada manusia. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum. Baru ayat berikutnya adalah allazi khalaqakum. Ayat berikutnya lagi wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisurah. Nah, ketika saya temukan terjemahan fa'tu bisurah diterjemahkan buatlah, saya terpanggil saya harus bikin buku. Maka saya terangkan dalam jilid 1. Bukan buatlah, tapi datangkanlah. Tanpa mengurangi rasa hormat, ta'zim kepada para penerjemah. Mereka sudah berjuang, mulia, karya mereka sangat luar biasa. Tetapi tentu manusia tetap punya kekurangan. Para ulama bukan Rasul. Kalau ungkapan Rasul, wahyu. Ungkapan ulama tentang apa yang disebut dari Al-Quran, dari hadis, tidak bisa lepas dari pemikiran mereka. Maka saya terpanggil harus menulis buku, menjelaskan yang dimaksud dengan fa'tu itu apa. Dan tentunya ketika ada orang yang berkata bahwa Quran yang sebenarnya ada 17.000 ayat, yang sekarang masih ada cuma sepertiganya, sudah dibantah oleh 1 ayat. Fa'tu bisurah. Ada gitu yang bilang 17.000 ayat? Ada. Dalam kitab Al-Kafi,
Usul Kafi jilid 2. Karya Abu Ya'qub Al-Kulaini. Itu lahir hidup pada abad ke-3 Hijriah. Dia berkata, "Innal Qur'ana alladhi ja'a bi Jibril alaihissalam ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam 17,000 ayat." Al-Quran yang dibawa Jibril kepada Muhammad 17.000 ayat. Kenapa dia bicara begitu? Dia ingin memojokkan para sahabat Nabi dan ingin menanamkan keraguan tentang Al-Quran. Sehingga dengan adanya katakan 17.000 yang sekarang cuma 6.000 lebih sedikit, berarti 2/3-nya hilang. Siapa tuh yang menghilangkan? Para sahabat, itu yang dimaksud oleh mereka. Kalau sudah kita benci kepada sahabat, ya otomatis benci kepada Rasul. Oh, tapi mereka kan sering baca sholawat. Iya, itu hanya untuk sekedar kamuflase aja itu. Rajin baca sholawatnya. Tapi istri Rasul dihina. Keluarga Rasul dihina. Dan Al-Quran ingin mereka tenggelamkan? Enggak mungkin. Al-Quran dibaca di seluruh dunia sama dengan bahasa yang sama. Dan ketika Al-Quran dibacakan dengan pakai irama, tidak ada musik yang bisa mengikutinya. Betul ya? Coba datangkan ahli musik. Hadirkan seorang qori. Gak usah pakai suara-suara tinggi. Murattal saja. Mau pakai irama yang mana silahkan. Umpamanya pakai irama, mungkin di antara asatid ada yang sudah ahli di bidang irama membaca Al-Quran. Kalau di Maqdis ada kumpulan irama namanya apa? Baso. Baso hiji di Karawas. Baknya Bayati, sonya Soba, hijnya Hijaz, niknya Nihawan. Ya, begitulah selanjutnya. Sekarang kaknya Sika. Lalu pemanya saya membaca dengan Sika. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Silahkan ahli gitar, ahli biola mengikutinya musiknya gimana? Akan pusing kita. Lari-lari. Beda dengan irama Sikah untuk nyanyi. Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Sama irama yang tadi. Coba. Sekarang apabila para ustadz dan ustadzah mau tambah irama, ingat sajalah Tala'al badru atau salawat badriyah, gunakan untuk Al-Quran. Salatullah salamullah alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi bedanya, beda panjang pendeknya. Karena itu enggak bisa diikuti oleh musik Al-Quran itu. Kalau yang tadi kan sudah dipaskan panjangnya di mana, pendeknya di mana, syair itu sudah diatur. Ada yang disebutkan wazan syair. Dan Al-Quran di atas wazan syair. Al-Quran di atas pola pembuatan syair. Baik, saya lanjutkan lagi terkait dengan surat Al-Fatihah. Biar tidak terlalu jauh ya. Nah, Maliki Yaumiddin. Karena ini tadi saya bincang-bincang dengan seorang ustadz. Karena akan mungkin bersambung. Maka udah saya awali dari surat Al-Fatihah saja sekarang. Atau supaya kita menikmati bacaan. Bukan cuma sekedar mendengar uraian. Tapi kita baca. Gimana? Kita baca bersama. Saya bacakan dan diikuti. Apa yang saya baca ikuti. Jangan protesnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin.
yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Harus diulang nih. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Pendek maknya ya. Ar-Rahmanir Rahim. Tahan dulu, gunnah. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Masih ada yang panjang. Wajar, karena belum biasa. Kita ulang. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Barusan pakai shad, sekarang pakai sin. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ketiga dengan ismam shad kepada zai. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Itu yang benar yang mana? Semuanya dari Jibril. Dari Allah. Tidak ada ijtihad ulama. Dan itu secara bersambung sampai saat ini terpelihara. Karena Allah yang memelihara. Tanpa ada rekaman Rasul ya. Apalagi rekaman Jibril. Kayak apa suara Jibrilnya? Lanjutkan ya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim Pertama seperti itu. Kedua, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, apa dihilangkan satu? Alaihimnya kan dua. Dua-duanya alaihimu. Yang barusan terdengar bacaan. Yang pertama alaihimu ikut saya. Yang kedua enggak. Ada yang bandel. Ya, kita ulang ya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
Maunya panjang 2 harokat ya. Barusan pakai shad dengan alaihimu, sekarang pakai sin dengan alaihimu juga. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sudah berapa aja? Berarti 3 ya. Yang keempat, Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Di sini ada beragam nih, ada alaihum, ada alaihim, ada juga alaihiyum kan. Ya, kita ulang. Zirat dan alaihum. Ziratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ziratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Satu lagi dengan shad dan alaihum. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang pertama, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu banyak sekali yang membaca seperti itu. Qalun, Warash, termasuk Ibnu Amir, Asim. Kemudian Ibnu Katsir, sirat pakai sin ya. Dan alaihimu itu untuk Ibnu Katsir kumbul, tapi untuk bazi dengan shad, tapi untuk kumbul dengan sin. Lalu untuk Hamzah ada 2 riwayat, Khalaf dan Khallad. Untuk Khallad adalah siratal ladzina an'amta alaihim, untuk Khalaf adalah siratal ladzina an'amta alaihim. 7 qiraat. 3 lagi qiraat enggak saya bacakan, terlalu banyak. Itu adalah 7 qiraat yang paling populer dari mulai Nafi, Ibnu Katsir dan selanjutnya sampai Al-Kisai. Dan untuk di dalam buku ini ya saya bahas 10 qiraat. Apa saja yang berhubungan dengan 10 qiraat tersebut? Saya masukkan ke surat Yasin. Saya angkat ini ruhnya surat Yasin ditinjau dari segi qiraat. Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun. Bacaan kedua, inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun. Bacaan ketiga, inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun. Ada fakihun, ada fakihun, ada syughlin, ada syughulin. Inna ashabal jannah, sungguhnya para penghuni surga. Bahkan Al-Quran menggunakannya sahabat. Sahabat surga, Allahu Akbar, sahabat. Yang namanya persahabatan ingin tetap terpelihara. Maksudnya penghuni surga tidak mau lepas dari surga, surga tidak mau lepas daripada penghuninya. Saling merindukan.
Pas bertemu, surga menyambut penghuninya. Siapa itu yang disebut? Semuanya yang hadir di sini insyaallah. Amin. Kalau sudah masuk ke dalam surga, syughulin, sibuk. Sibuk maksudnya apa? Sudah enggak mikir lagi orang yang ada di Bandung. Yang mereka hadapi kenikmatan surga. Syughulin. Wah, kalau sibuk capek dong. Saya mah enggak mau capek, mau istirahat di akhirat. Itu kalau cuma satu bacaan syughulin boleh diartikan capek. Tetapi ada dua bacaan, ada syughulin, ada syughlin. Sibuknya sibuk enak, sibuk senang. Kenapa? Karena ghin sukun. Sukun bahasa Rabbaninya apa? Hah? Ada fathah, ada dhamma, ada sukun. Kalau sukun apa diartikannya? Huruf mati. Tuh udah mati, mati mah gak akan hidup lagi ya tuh. Sebetulnya sukun itu kalau sakinah apa sakinah? Tenang. Jadi kalau sukun diartikan mati, bagaimana itu doa untuk pengantin? Iya, semoga sakinah, mawaddah, warahmah, semoga mati siap. Ya Allah. Jadi sukun itu tenang sebetulnya. Tapi udah dari dulunya begitunya. Huruf mati katanya. Sukun huruf mati ya nggak apa-apa lah. Memang merubah budaya itu nggak gampang. Tapi bagi kita tentunya saat membaca syughlin dengan syughulin berarti di surga sibuknya sibuk enak, sibuk tenang, sibuk hiburan. Bukan sibuk capek, bukan mikir. Enggak. Syughlin. Fakihun dan fakihun. Fakihun menikmati fasilitas yang di surga yang tak terhingga. Luasnya tak terhingga. Oh, satu surga luasnya luas langit dan bumi. Semua langit. Arduhas samawati wal ardu. Sudah pada hafal ayatnya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawat. Satu surga luasnya seluas semua langit dan bumi. Semua langit. Tak seorang pun di antara kita yang tahu. Satu langit saja enggak tahu. Berapa luasnya satu langit. Yang jelas di langit yang pertama ada masabih. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Apa itu masabih? Galaksi raksasa yang mengandung berapa itu? 100 triliun bintang yang satu bintangnya beberapa kali lipat besarnya daripada bumi. Bagaimana kalau 100 triliun? Itu semuanya langit pertama itu. Gimana ya langit kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai ke-6, sampai ke-7? Allahu Akbar. Makanya membaca Al-Quran itu kalau diresapi kita dijiwai, kita akan semakin merasa kecil sekali di hadapan Allah. Bumi saja kecil dibandingkan dengan langit. Dan bumi bagian dari makhluk yang ada di langit kan? Adakah yang bisa menjawab kalau saya bertanya, mengapa kok bumi dalam Al-Quran sering disandingkan dengan langit? Bukankah yang di langit itulah, bumi itu bagian yang ada di langit? Ya, para ahli fisika kan gitu ya, ahli astronomi. Di langit ada bumi, ada bulan, ada matahari dan sekian banyak planet-planet. Ya Allah, tapi kenapa Al-Quran menyebutkan samawati wal arda inna fi khalqis samawati wal ardi khalaqas samawati wal arda? Ada apa di balik itu? Kok langit disandingkan dengan bumi? Kenapa enggak disandingkan bumi dengan matahari, dengan bulan atau dengan apa itu Mars atau dengan yang lainnya? Kok dengan langit? Kenapa? Karena di bumi ada pembaca Al-Quran. Di bumi ada kita. Di bumi ada Rasul. Di bumi ada masjid-masjid. Di bumi ada Ka'bah. Di bumi ada Mekah. Di bumi ada Masjidil Haram. Di bumi ada ahli sujud yang dihadapi sekian banyak tantangannya, godaannya, rintangannya. Di langit banyak ahli sujud, malaikat, tapi tidak menghadapi tantangan kayak di bumi. Dan di bumi ada makhluk penyebar rahmat ke seluruh alam. Subhanallah. Dan kita dipilih oleh Allah menjadi hamba yang mendapatkan kedudukan sebagai umat penyebar rahmat untuk seluruh alam. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana buktinya? Kalau Rasulullah penyebar rahmat untuk seluruh alam. Dalam Al-Quran ada aturan bagaimana kita berhubungan dengan manusia, berhubungan dengan binatang, berhubungan dengan pepohonan, berhubungan dengan alam raya.
Itu berarti menunjukkan bahwa Allah mengutus Nabi Muhammad penyebar rahmat untuk seluruh alam. Kalau pamannya memotong hewan, falyuhidda syifratahu. Kalau memotong kambing, tajamkan goloknya biar tidak terasa sakit. Kalau ada cecak disunatkan untuk membunuh, itu semestinya sekaligus mati. Jangan sampai aing mah yang puas, sok dia itu ditusuk itunya, dibakar, itu tidak dibenarkan dalam Islam. Atau pemanya seorang bapak marah kepada tikus, pas ketangkap, ketangkap dibakar, aduh bahaya, itu enggak dibenarkan yang begitu. Matikan sekaligus, rahmah lil alamin. Bahkan sewaktu perang Rasulullah berpesan, jangan merusak pohon, jangan merusak binatang, jangan membunuh kakek-kakek, nenek-nenek. Itu sayang. Dan Rasulullah SAW sampai ke seluruh alam. Mana buktinya sampai Rasulullah ke seluruh alam? Ketika Mi'raj, Rasulullah SAW dibawa oleh Jibril sampai ke alam yang tidak terjangkau oleh makhluk yang lain. Dan Jibril berkata, lanjutkan wahai Muhammad, aku cuma sampai di sini. Ya. Rasul masih melanjutkan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala seluruh alam. Alhamdulillah kita disebut sebagai umat Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Karena itu Al-Qur'an adalah merupakan kitab suci untuk kepentingan seluruh umat manusia sepanjang masa sampai hari kiamat tiba. Bahkan Al-Qur'an ikut ke alam kubur. Al-hadis sering kita dengar. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, hari kiamat Al-Quran akan mengunjungi sahabat-sahabatnya. Ngapain? Mau memberikan syafaat kepada mereka. Enggak disebutkan untuk yang lain, enggak, hanya Al-Quran. Itu bagi yang paham enggak disebutkan. Bagi yang bagus bacaannya enggak disebutkan. Yang penting Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an. Karena kemampuan membaca jelas sangat beragam. Di antara kita ada yang mungkin bagus sekali bacaannya. Ada yang mungkin susah sekali walaupun belajar berkali-kali. Dikasih contoh begini cara mengucapkan huruf shad. Iya, pas praktek gitu lagi. Udah beberapa kali masih kembali ke awal. Ada orang mah kieu diciptakeun ku Allahnya, udahlah. Yang penting kau belajar, ada catatannya di depan Allah Subhanahu wa taala, enggak akan hilang. Dan Al-Qur'an ini diturunkan dengan sekian banyak bacaan, itu juga permohonan Rasul kepada Jibril. Beliau bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Ahmad, aqra'ani Jibril ala harfin falam faraja'tu falam azal astazidu wa yaziduni hatta intaha ila sab'ati ahruf. Aku mendapatkan bacaan Al-Quran satu cara baca, maka aku kembalikan kepada Jibril. Mohon tambahan, umatku enggak sama, lidah umatku enggak sama. Aku mohon tambahan bacaan yang lain. Pola berpikir mereka juga tidak sama. Aku minta bacaan yang lain. Walaupun tulisannya sama, tapi bacaannya yang berbeda untuk supaya terjangkau semua makna. Maliki, maliki. Tulisannya sama, tapi bacaannya berbeda. Dan maknanya pun berbeda. Kalau sekiranya semua makna harus dimasukkan tulisannya, betapa tebalnya Al-Quran. Maka semua makna sekian banyak ditulis dalam satu tulisan, Maliki dengan Maliki. Apa bedanya Maliki dengan Maliki? Sudah dibahas di Instagramnya. Silahkan buka nanti. Ya, apa Instagramnya? Cahaya Huruf Al-Quran. Ya, silahkan di follow. Ya, Cahaya Huruf Al-Quran ya. Itu sudah saya bahas Maliki. Saya lanjutkan tadi, inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun. Hum, mereka ashabul jannah, wa azwajuhum, dan pasangan-pasangan mereka yang banyak. Para bapak ustadz nanti di surga banyak istrinya. Para ibu ustazah di surga banyak suaminya. Mau? Mau gak nih ustazah-ustazah banyak suami di surga? Apabila ustazah tidak mau menerima banyak suami di surga, kenapa? Karena memahami berita tentang surga dari Al-Quran,
berlandaskan kepada pemahaman terhadap kehidupan di dunia. Iman kedepankan, akal belakang. Al-Quran menyebutkan mereka, bapak-bapak dan ibu-ibu, wa azwajuhum, dan bersama pasangan-pasangan mereka. Artinya buat bapak-bapak banyak istrinya di surga, buat ibu-ibu banyak suaminya di surga. Iya gitu. Siap menerima ibu-ibu? Bingung mereka. Boro-boro banyak hiji gecan aya. Aduh. Bagi yang sudah punya, jangankan banyak, satu aja susah, capek. Melayaninya, di dunia bapak melayani istri, di dunia ibu melayani suami, di akhirat enggak ada yang melayani, semuanya dilayani. Kalau gitu, saya tanya lagi, ibu-ibu mau suami banyak di surga? Belum mau jawab. Iya, banyak pelayan kok enggak mau, aneh juga. Makanya kalau kita membaca dan memahami Al-Quran itu, kedepankan keimanan, jangan akal. Akal kita nggak akan sanggup. Lebih lagi surat Yasin. Yasin. Coba logika kita gimana itu? Orang Arab sendiri nggak ada yang ngerti makna Yasin. Terus kalau nggak ngerti apa maksudnya dan apa manfaatnya? Ketika sedang berada di rumah, tiba-tiba ada yang mencet bel. Gimana bunyi bel? Ya, ting-tong katanya. Apa bahasa Sundanya ting-tong? Bahasa Indonesianya apa? Gak ada yang mengartikan kan? Gak ada yang menerjemahkan? Demikian pula Yasin. Gak ada yang menerjemahkan. Tapi orang Arab betul-betul merasakan. Ketika dibaca oleh Rasulullah, Yasin, langsung terkejut. Oh, ada apa nih? Semangat mereka untuk mendengarkan kalimat-kalimat berikutnya, ayat-ayat berikutnya. Dan pada umumnya, surat-surat yang diawali dengan al-huruful muqata'ah, huruf-huruf yang dibaca tersendiri, qaf, satu huruf kan? Shad, wal Qur'ani dzikr, qaf, wal Qur'anil majid, nun, wal qalami wa ma yasturun. Itu satu huruf coba. Dan itu pasti punya makna. Iya, kalau ada yang mencet bel langsung dipahami, langsung direspon, langsung disikapi. Lebih lagi firman Allah Subhanahu wa taala, Yasin. Jadi sudah dapat kita nikmati sekarang. Ketika ada huruf yang tidak seorang pun mau menerjemahkannya, dan apabila ada yang berjuang menerjemahkannya pasti dibantah sama yang lain. Lalu buat apa? Apa petunjuknya? Petunjuknya jelas sekali, mengingatkan ini Al-Quran. Siap-siap otak kamu siapkan, pikiran kamu siapkan, segala-galanya siapkan untuk mendengar lanjutannya. Makanya kalimat Yasin wal Qur'anil Hakim, bacaan Quran. Qaf wal Qur'anil Majid, Quran lagi. Alif Lam Ra, kitabun uhkimat, kitab. Ya. Alif Lam Mim Ra, tilka ayatul kitab. Lanjutannya menjelaskan tentang hakikat kitab, hakikat Quran, hakikat ayat. Berarti awal-awal surat yang menggunakan huruf-huruf muqatta'ah tadi mempersiapkan kita atau membangkitkan semangat kita atau menyadarkan kita akan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala hakikat keagungan Al-Qur'an wal Qur'anil Hakim. Maka ketika dibaca hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun, mereka semuanya ahli surga, pria, wanita bersama pasangan hidupnya yang sudah menunggu begitu banyak. Setiap Pak Ustadz istrinya nggak tahu berapa nih disiapkan ya. Buat Pak Ustadz ini nanti istrinya berapa nih dipesan? Cukup 100?
1000. Buat ibu-ibu, suaminya banyak. Itu Al-Quran yang bicara. Enggak masuk akal. Jangan dimasukin akal. Akalmu sempit. Al-Quran lebih luas. Gak cukup untuk menerima akal. Akal itu gak cukup untuk menerima Al-Quran semuanya. Makanya qalbu yang menerima. Ala qalbika litakuna minal mundirin. Nazala bihi ruhul amin. Ala qalbika litakuna minal mundirin. Allah mengutus Jibril, ruhul amin, membawa Al-Quran ditujukan kepada qalbumu, wahai Muhammad. Litakuna minal mundirin. Maka kita pun ketika qalbu yang menerima Al-Quran, Al-Quran berbicara dalam diri kita kepada qalbu kita, bukan ke akal kita. Maka ngerti enggak ngerti pengaruhnya besar buat kita. Dan ini sangat penting disampaikan dan ditegaskan. Banyak orang yang baru masuk Islam, ikut sholat, baru gerakan, dan mungkin mereka mendengar saja imam bacaan Al-Quran, dia belum mengikuti bacaan yang tepat, yang benar, sedang sujud, dia meninggal. Ada yang begitu. Seorang ulama cerita, ada yang dimimpikan oleh seorang ulama lagi. Seorang ulama bermimpi. Mimpi harus mengunjungi seorang yang dia kenal tukang mabok. Kemudian dia berpikir pas bangun, saya mengunjungi dia, mana maulah. Ya benar orang tersebut. Mimpi kedua, datang lagi perintah untuk mengunjungi orang tukang mabok itu. Kok sampai 3 kali mimpi? Udahlah, saya kunjungi. Pas sampai dikunjungi, dia sedang mabuk. Lalu diingatkan, kenapa kamu nih masih mati nih? Kenapa? Oh iya. Nah, kemudian kenapa kamu mabuk terus? Ya beginilah kehidupan aku. Kenapa kamu datang ke sini? Aku datang menemui engkau karena ada berita bahwa engkau ahli surga. Aku ahli surga? Iya. Saya nggak paham. Sekarang syukuri oleh kamu. Engkau sudah ditunggu oleh surga. Nangis dia. Nangis terus-terusan. Setelah itu langsung dia menuju masjid. Langsung ikut sholat. Sujud, meninggal saat sujud. Allah Akbar. Tukang mabok mati dalam keadaan sujud. Belum beramal apa-apa. Apalagi sampai berdebat ini sunnah ini bidah. Boro-boro nggak tahu. Kita kadang-kadang beda sedikit langsung nyerang gitu ya. Kita juga nggak tahu sampai di mana kita punya waktu untuk beribadah. Ada orang yang hanya sekali ibadah, ternyata Allah tetapkan di ahli surga. Karena itu kita jangan sampai putus asa. Mendoakan orang yang saat ini kita lihat belum beres ibadahnya, masih parah, masih rusak. 3 menit lagi, gimana? 3 menit lagi masuk ke tanya jawab. Oh iya. Lebih baik tanya jawab memang ya. Biar saya tahu apa yang saya sampaikan ini berguna enggak gitu. Ada orang yang mungkin sudah mendalam ilmu agama. Ilmu Quran, ilmu hadis, ilmu fikih. Oh, sekian banyak dia pelajari kitab-kitab turas. Bahasa Sundana kitab kuning, bahasa Sunda kitab turas. Dipelajari kitab hadis, kitab fikih. Dan setiap orang yang berbeda dengan pemikiran dia salah, neraka, dhalalah, bid'ah. Secepat itu kita tidak tahu. Boleh jadi yang dikatakan dhalalah finnar, dia akan mendapatkan nikmat husnul khatimah. Ukuran masalah nasib di akhirat hanya Allah yang tahu. Kalau ukuran salah dan benar secara keilmuan boleh silahkan. Tapi jangan langsung sampai memvonis ahli neraka. Itu Allah yang ngatur. Dan kullu dhalalatin finnar, setiap dhalalah finnar itu juga harus dibatasi. Sekarang saya sedang menulis surat Ad-Duha. Pas sampai kepada bacaan wa wajadaka dhallan fahada. Bukankah Rabbmu menemukan engkau wahai Muhammad dhallan dalam keadaan dhalalah?
fahada, maka dia berikan petunjuk. Apakah dolalahnya Rasulullah finnar? Beliau imam ahli surga. Tapi kan kullu dolalatin, tanpa batas, batasi maknanya oleh kita. Dolalah yang bagaimana? Yang finnar. Kalau tersesat jalan mencari alamat, enggak finnarnya. Kenapa kamu terlambat? Tersesat jalan, finnar loh. Ya enggak lah. Jadi kullu dolalatin finnar, nanti insyaallah dibahas ya, dalam surat Yasin juga sudah dibahas. Yaitu walaqad adalla minkum jibillan ta'qilun. Walaqad adalla, di situ saya bahas sekilas tentang makna dhalalah. Dan setan telah menyesatkan jibillan katsira, banyak kelompok. Saya artikan jibillan itu adalah kelompok banyak yang punya pendidikan tinggi dan dia sebagai pejabat. Kenapa? Karena ada jubulan, ada jublan, ada jubulan. Ada 4 bacaan. Ada adalla minhum jublan, jubulan, jibilan, jubulan katsira. Jubulan, sekelompok masyarakat yang banyak yang pendidikannya rendah, disesatkan setan. Jubulan, sekelompok masyarakat banyak yang pendidikannya tinggi, disesatkan setan. Jibilan, sekelompok banyak yang pendidikannya tinggi dan dia mendapatkan amanat pejabat. Jibilan, disesatkan orang. Jubulan, sekelompok masyarakat yang pendidikannya tinggi, mendapatkan jabatan di pemerintahan dan dia juga ulama, disesatkan juga oleh setan. Kenapa ada bacaan sampai 4? Kalau tidak bermakna. Saya baca beberapa kitab tafsir, bima'nan wahid, maknanya sama, maknanya. Kalau maknanya sama, ngapain pakai beberapa bacaan? Satu saja sudah. Itulah yang memotivasi saya untuk menulis, sehingga walaupun surat Yasin hanya 84 ayat, tapi ya sampai tertulis seperti ini. Ya inilah amanat dari Allah harus saya sampaikan. Wallahu alam, 3 menit sudah cukupnya. Mangga dipersilahkan ke moderator lagi. Jazakumullah khairan. Insyaallah, luar biasa ya. Semakin luas kisi-kisi ternyata banyak sekali, ilmunya harus didalami seperti itu. Ada yang mau bertanya dulu? Masuk ke sesi tanya jawab, mungkin 1 atau 2 pertanyaan dari yang Syamani boleh, ataupun juga yang dari Zoom ya. Teman-teman di sana ada yang mau bertanya, silakan. Jawab, Iman? Ada? Baik, ya. Yusuf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus terang saya merasa bermimpi ya, Ustaz. Tahun 2001, dulu awal mengenal Ustaz, saya di murotal kaset yang hitam gitu ya. Ada tulisan Kiai Haji, ada tulisan saya kira Ustadz itu dari Timur Tengah, karena saya mendengar, Masya Allah, tersentuh gitu, ada murotalnya berbeda. Yang saya dengar itu ada masaruhnya gitu, sampai meskipun belum mengerti tapi terbawa gitu ya, khususnya seperti itu. Dan saya hijrah ke Bandung, bertemu Ustadz di Magdis dulu ya. Dan ternyata Ustadz orang Bandung, Masya Allah. Saya kira orang Timur Tengah. Alhamdulillah, Allah ya bisa ketemu Ustadz. Dan hari ini juga Alhamdulillah, Masya Allah, bisa ketemu lagi dengan Ustadz. Alhamdulillah. Saya ingin mengetahui Ustadz bagaimana kiat-kiat membaca Al-Quran dengan menghadirkan ruh. Dan di sekolah ini juga supaya guru-guru bisa menyampaikan kepada anak-anak, mengajarkan Al-Quran dengan ruhnya gitu, supaya anak-anak terbawa terhadap khususnya mendengarkan Al-Quran. Itu Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditampung dulu 2 ya. Ada lagi?
Di Cabang ada? Ya, ada satu pertanyaan dari yang di Cabang. Bismillahirrahmanirrahim, Pak, saya mau bertanya, apakah Rasulullah itu bersolawat juga atas dirinya atau tidak? Ya, membaca Al-Quran bagaimana supaya terasa gitu, ruh kita betul-betul bertambah, berkualitas. Ruh itu tidak pernah berdosa, itu tidak pernah menyimpang. Yang menyimpang itu jasad, nafsu, akal. Manusia terdiri dari 5 unsur: ruh, qalbu, jasad, akal, nafsu. Ruh nggak pernah menyimpang. Kalau ruh itu bagaimana? Yas'alunaka 'anir ruh, qul ruh min amri rabbi. Kau bertanya tentang ruh, itu mau urusan Rabbku. Gak ada uraian tentang ruh ya. Yang jelas vital bagi kita agar kita berada dalam lurus. Qalbu diisi dengan keimanan, akal diisi dengan ilmu, jasad diisi makanan yang halal, minuman yang halal, dan nafsu digiring untuk supaya mencari kenikmatan yang pasti. Ketika kita membaca Al-Quran, yakin betul yang kita baca firman Allah. Firman Allah. Berarti kita sekarang sedang berada di hadapan Allah dan sekarang sedang menghadap kepada Allah. Orang yang membaca firman Allah dengan niat ikhlas, berarti dia sedang disayang oleh Allah. Syukuri. Dan apabila kita sedang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmati. Ngerti nggak ngerti? Nikmati. Tapi saya mah kalau baca Quran baru aja setengah halaman udah terbayang banyak urusan. Sampai ditutup akhirnya setan berhasil mengganggu. Orang sedang dekat dengan Allah, setan akan berjuang untuk supaya menjauhkannya. Maka lanjutkan ketika kita membaca Al-Quran baru 1 halaman. Aduh banyak urusan, ini belum selesai, itu belum selesai. Lanjutkan. Sampai setan pergi akan dirasakan nikmatnya membaca Al-Quran. Dan kalau sudah terasa nikmat, pelihara kenikmatan tersebut. Tapi saya nggak ngerti, ada maknanya enggak? Al-Hadis menyebutkan, siapa yang baca 1 huruf, ada maknanya enggak 1 huruf? Membaca Alhamdulillah baru al. Langsung wudu, langsung duduk, al. Mati. 2 huruf dapat nilai. Atau baru al pingsan, udah dapat nilai dari Allah. Al gak ada artinya, tapi punya makna. Nah kemudian itu pertama. Kedua, ketika kita memang berupaya untuk memahami, walaupun belum sampai ke tingkat ahli bahasa Arab, tetapi terjemahan pun sangat membantu. Namun kita yakini bersama bahwa terjemah bukan firman Allah, tapi membantu kita untuk memahami firman Allah. Melalui terjemah dipahami dan tempatkan diri kita di mana saat ini. Segala puji bagi Allah. Kalau begitu jangan sekali-kali saya ingin dipuji dong. Segala puji bagi Allah. Kalau begitu semua yang terpuji pada diri saya bukan milik saya, tapi amanat dari Allah. Segala puji bagi Allah. Ada orang yang memuji saya, bukan saya yang terpuji, tapi Allah. Itu tadabbur namanya. Ruhiyah itu seperti itu. Makanya orang yang rajin membaca Al-Quran, enggak mungkin dia cari-cari pujian orang. So, berkali-kali kita memuji Allah dan bertasbih kepada Allah. Bahkan ada urutan tasbih. Surat 17, Subhanalladzi asra bi'abadihi. Maha suci Allah, sumber tasbih adalah surat Al-Isra. Kemudian dalam surat Al-Hadid, Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi. Telah bertasbih kepada Allah apa yang di langit dan bumi. Pakai dan bumi. Lanjutannya, Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Kalau tadi wal ardi, sekarang wa ma fil ardi. Telah bertasbih kepada Allah apapun yang di langit dan apapun yang di bumi. Kalau tadi tidak pakai apapun yang di bumi, tapi yang di bumi juga. Berarti masih menyatu langit dan bumi. Setelahnya terpisah, disebut dalam surat berikutnya Al-Hasyr,
As-Saff, sabbahillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Kalau itu sudah bertasbih, apakah sekarang langit dan bumi bertasbih? Yusabbihu lillahi ma fis samawati. Sekarang pun bertasbih. Kalau yusabbihu dengan kata kerja sekarang, sabah kata kerja lampau. Ya. Subhana tanpa lampau, tanpa sekarang, selamanya. Itu urutannya tuh. Surat 17, 62, 60 dan selanjutnya sampai kepada surat Al-Jumu'ah yusabbihu. At-Taghabun yusabbihu. Kini tiba saatnya buat engkau sabbih, bertasbihlah kamu. Nyatakan hanya Allah Maha Suci. Itu adalah dalam rangka kita tadabbur, menghayati, menanamkan ruh Al-Quran. Berarti kalimat tasbih nyatakan saya tidak suci, tidak bersih. Apabila ada orang yang menegur, emang saya banyak dosa. Tapi kalau tanpa Al-Quran, ketika ditegur, enak aja kamu negur saya, kamu juga banyak salah. Tapi kalau orang yang baca Al-Quran ditegur, alhamdulillah engkau mengingatkan saya. Dan saya doakan semoga engkau juga suci di hadapan Allah, bersih di hadapan Allah. Ada seorang ahli ibadah, tengah malam dia berdoa. Cuma syairnya dalam surat Al-Muluk, belum saya munculkan ya. Dalam surat Al-Muluk saya tampilkan ada ungkapan seorang ahli ibadah, ahli Al-Quran. Dia menghadap kepada Allah dengan kalimat yadhunnun nasu bi khairan wa inni lasyarrun nas illam ta'fu anni. Ya Allah, banyak orang yang menganggap aku orang baik, orang bersih. Padahal aku adalah orang yang terburuk di hadapan engkau, kecuali kalau engkau memaafkan aku. Ya. Yadhunnun nasu bi khairan wa inni lasyarrun nas illam ta'fu anni. Itu syairnya ada sekitar 10 bait. Saya masukkan di dalam tafsir surat Al-Muluk. Jadi bagaimana supaya kita mendapatkan nikmat membaca Al-Quran? Posisikan kita di hadapan Allah. Kemudian diupayakan kalau ada kata yang dapat kita jadikan sebagai kunci, silahkan, tetapi bahkan boleh diulang-ulang. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Kalimat maghfirah, aduh berat sekali, aku ini banyak dosa, ingin mendapatkan ampunan. Sampai di situ kita ulang, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Masih belum terasa keseluruhan, ikut serta jasadnya, akalnya, diulang lagi. Silakan. Rasul juga biasa mengulang-ulang ayat. Jadi salah satu cara untuk menjiwai atau untuk menanamkan ruhiyah kita, meningkatkan ruhiyah kita saat membaca Al-Quran, silahkan diulang-ulang. Selama bacaannya sedang sendirian. Tapi kalau sedang jadi imam, lihat makmum dulu. Kalau makmumnya ngerti, mungkin mereka senang saja mendengarkan imam membaca mengulang-ulang. Tapi kalau makmumnya nggak ngerti, mungkin nges atuh. Nah, bisa begitu kan. Udah bosan diulang-ulang. Kabur nanti. Dan Rasulullah SAW pernah di malam hari membaca surat Al-Ma'idah sampai kepada ayat 118, beliau ulang-ulang. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Sampai ayat itu dibaca, Rasulullah mengangkat tangan, Allahumma ummati ummati. Baca lagi ayat, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Allahumma ummati ummati. Kenapa? Sekiranya engkau ya Allah mau menyiksa mereka, semua mereka hambamu. Dan sekiranya engkau mau mengampuni mereka, sungguh engkau maha perkasa, maha mulia, maha bijaksana. Ya Allah umatku, ya Allah umatku. Apa maksudnya? Ayat itu mengingatkan Rasulullah SAW membaca umat. Duh, di mana umatku berada nanti di akhirat? Berapa persen yang selamat, berapa persen yang celaka? Terbayang Rasulullah kalau sekiranya nanti di akhirat melihat ada umatku yang celaka. Dan bahagia ketika melihat umatku yang bahagia, yang senang. Makanya di hadapan sahabat, Rasulullah SAW pernah bersabda, Wadidtu anni qad ra'aitu ikhwanana. Aku sangat berharap kalau aku mendapatkan kesempatan bertemu dengan ikhwan-ikhwan kita.
Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, alasna ikhwanak? Bukankah kami ikhwan engkau? Siapa yang engkau maksudkan ikhwan kita?" Rasul bersabda, "Bal antum ashabi ikhwanuna lam ya'tu ba'du." Beliau bersabda, kalian bukan sekedar ikhwan tapi sahabat. Yang kumaksudkan ikhwan kita adalah belum hadir, belum lahir. Di mana mereka berada? Di ruangan ini insyaallah. Semua kita, semoga yang termasuk dirindukan Rasulullah. Sehingga nanti di akhirat kita akan bertemu dengan Rasulullah. Allahumma syurna ma'ana bikal Mustafa. Ya, semoga Allah mengizinkan kita bertemu dengan Rasulullah.